Hello everyone, perkenalkan nama saya Cica Nurasana, saya dari kelas 12 IPS 1. Saya dan teman saya akan menjelaskan tentang GATT. Apa sih yang dimaksud dengan GATT itu? GATT yaitu General Agreement on Tariff and Trade, yang artinya persetujuan umum tentang tarif dan pembangunan, yang merupakan perjanjian perdagangan multilateral dengan tujuan menciptakan perdagangan bebas, adil, dan membantu menciptakan pertumbuhan ekonomi dan pembangunan guna mewujudkan kesejahteraan umat manusia. Latar belakang GATT yaitu meningkatkan komplek perdagangan dan sistem moneter internasional yang memunculkan tantangan baru pada sistem perdagangan dunia. Situasi ini kemudian mendorong IMF yaitu International Monetary Fund untuk mendirikan suatu badan khusus yang disebut sebagai General Agreement on Tariff and Trade. Tidak adanya aturan mengenai perdagangan internasional sehingga menyebabkan terjadinya pelanggaran serta diskriminasi dalam perdagangan internasional. Dan materi selanjutnya akan dibawakan oleh teman saya. Halo, nama saya Ambar Wira Firliani. Saya akan melanjutkan materi yang teman saya sampaikan tadi. Adapun proses pembentukan GATT adalah sebuah perjanjian multilateral yang mengatur perjanjian umum tentang tarif dan perdagangan yang didirikan pada 1948 di Jenewa, Swiss. Pada waktu didirikan beranggota 23 negara dan hanya didukung oleh negara-negara maju yang cenderung pro terhadap kapitalisme perdagangan bebas, sementara mayoritas negara berkembang beroposisi terhadapnya, mulai efektif pada tanggal 1 Januari 1948 dan pada saat sidang terakhir di Marrakesh, Maroko tanggal 5 April 1994 jumlah negara penandatangan perjanjian pun bertambah menjadi 115 negara. 3 prinsip utama GATT. Yang pertama ada resiprositas, yaitu pola perlakuan yang harus sama di antara suatu negara dengan negara lain sebagai mitra dagangnya. Kedua ada prinsip most favored nation, yaitu negara anggota GATT tidak boleh memberikan keistimewaan yang hanya menguntungkan pada satu atau sekelompok negara tertentu. Ketiga ada prinsip transparansi, yaitu perlakuan dan kebijakan yang dilakukan suatu negara harus transparan agar diketahui oleh negara lain. Terima kasih, materi selanjutnya akan disampaikan oleh teman saya. Perkenalkan, nama saya Raka Auladi dari kelas I1. Di sini saya akan melanjutkan materi berikutnya. Adapun kegagalan dan keberhasilan dari GATT. Kegagalan dari GATT memberlakukan peraturan bersifat profesional, sehingga rentan pelanggaran status legal tidak jelas sebagai organisasi rezim atau persepakatan. Keberhasilan dari GA berhasil menerapkan mekanisme umum penyelesaian konflik perdagangan, berhasil menjembatani perbedaan di kalangan anggota dalam, menetapkan standar internasional sebagai suatu produk yang berhasil memperluas akses pasar dalam perdagangan internasional yang juga melibatkan negara berkembang. Bermula perubahan GATT menjadi WTO pada bulan Desember 1991 dalam perundingan Uruguay yang dipimpin Direktur Jenderal GATT Arthur Denkel, menyusun rancangan tentatif untuk menggantikan GATT. Penggantinya dikenal dengan nama MTO, Multilateral Trade Organization, bulan Desember 1903. Rancangan itu lebih dimatangkan lagi dan hasilnya diperkenalkan dengan nama WTO, World Trade Organization, baru pada tanggal 1 Januari 1995, WTO secara resmi menggantikan GATT. Sekian dari materi kami, mohon maaf apabila ada kekurangan dan kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.